Oke, hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Ya, mari kita perhatikan presentasi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint berikut ini. Kita lihat, ini adalah gelombang bunyi. Kita coba pakai slideshow ya oleh saya sendiri, Edward Prendiandra. Yang pertama, pengertian gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang berbentuk longitudinal ya. Jadi gelombang bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang merambat yang memerlukan zat perantara. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Sumber bunyi itu sendiri dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Jadi ada getaran pasti ada bunyi. Karena bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, maka kuat kerasnya bunyi bergantung pada amplitudo getarannya. Perhatikan ya. Jadi ini ada gelombang, kita lihat ini contoh gelombang ya. Yang satu jaraknya A meter, kemudian yang satu lagi jaraknya 2A. Jadi 2 kali A, yang satu A meter, kemudian yang keduanya 2A meter. Kita lihat kalau kita berada di posisi yang 2A meter dari sumber bunyi dengan yang A meter, pasti lebih kencang yang A meter gitu ya. Jadi semakin dekat dari sumber bunyi, suara semakin keras. Nah, ini ditentukan berdasarkan jarak mendengar terhadap sumber bunyi. Nah, berdasarkan daya pendengaran manusia, jadi daya itu satuannya watt gitu ya. Berarti ada infrasonik dan audio bunyi juga ada ultrasonik. Mungkin kita sudah mendengar ini ya, infrasonik, audio bunyi, ultrasonik sudah sering mendengar. Infrasonik itu adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi yang di bawah 20 Hz itu disebut dengan infrasonik. Kemudian audio bunyi yaitu daerah gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 Hz. Jadi yang dapat didengar oleh manusia yaitu di antara infrasonik dan ultrasonik. Jadi di antaranya ya. Yang disebut dengan bunyi yaitu di bawah 20 Hz itu tidak bisa didengar oleh manusia. Di atas 20.000 Hz tidak bisa didengar oleh manusia. Selanjutnya sumber bunyi ya. Yang pertama kita belajar dawai ya. Dawai itu apa sih? Banyak yang bertanya kepada saya, dawai itu apa? Dawai itu adalah contohnya yaitu senar gitar ya. Jadi sesuatu yang kita petik menghasilkan bunyi itu disebut dengan dawai. Kita akan belajar nada dasar, kemudian dari nada dasar ini nanti kita melihat nada atas pertama, nada atas kedua, dan nada atas berikutnya. Nada dasar apa sih? Kita lihat nih. Nada dasar membentuk setengah gelombang ya. Kalau kita lihat ini membentuk setengah gelombang ya. Sepanjang L. Jadi L sama dengan setengah lambda. Boleh kita buat seperti itu. Jadi panjang dawai ini adalah L. Kita lihat yang terbentuk gelombangnya apa? Setengah gelombang. Jadi kita buat L sama dengan setengah lambda atau lambda sama dengan 2L. Dan frekuensi nada dasar dilambangkan F0, maka besarnya adalah F0 sama dengan kecepat rambat dibagi dengan lambda awalnya ya. Jadi ini berasal dari P sama dengan F kali lambda ya. Ini saya pikir kita udah tahu semua karena di SMP kita udah belajar gelombang ya, cepat rambat gelombang seperti ini rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu nada atas pertama. Nada atas pertama kita lihat berapa gelombang yang terbentuk di sini. Ini adalah satu gelombang ya. Satu lembah dan satu bukit. Sehingga L sama dengan lambda dan frekuensi nada atas 1 dilambangkan F1, maka besarnya menjadi P per lambda 1. Kalau kita lihat di sini yang F0 adalah P per 2L, maka ini akan menjadi 2P per 2L. Oke. Jadi ini 2-nya kita coret jadi P per L gitu ya. Selanjutnya nada atas kedua. Nada atas kedua kita lihat panjangnya ini, panjang dawainya menjadi 1,5 gelombang. 1,5 gelombang itu sebesar 3/2 ya. Maka kita bisa tulis bahwa L itu adalah 3/2 lambda. Atau lambda sama dengan 2/3L. Nah, frekuensi nada atas kedua dilambangkan F2, maka besarnya menjadi P per lambda sama dengan P per 2/3 lambda sama dengan 3P per 2 lambda. Selanjutnya nada atas ketiga ya. Nada atas ketiga kita lihat nih. Terbentuk 2
gelombang. Terbentuk 2 gelombang. Jadi panjangnya dawa itu terbentuk 2 gelombang. Sehingga L sama dengan 2 lambda. Kalau kita buat lambda berarti jadi 1/2L gitu ya. Dan frekuensi nadanya menjadi 2 kali pi per 2L. Jadi kalau kita lihat ya perbandingan frekuensinya, yang pertama F0 tadi kita pi per 2L, kemudian F1 nya jadi 2 pi per 2L ya. Jadi F0 ini frekuensi nada dasar, F1 frekuensi nada atas pertama, F2 dan seterusnya. Jadi di F2 menjadi 3 pi per 2L, F3 jadi 4 pi per 2L. Nah ini ada perbandingannya 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi kelipatan 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah secara matematis bisa kita tulis Fn sama dengan N plus 1 dikali pi per 2L. Jadi kalau misalnya kita masuk N nya sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0 tambah 1 pi per 2L. Jadi F0 sama dengan pi per 2L, sama ya. Contoh soal. Nah ini disimak ya benar-benar ya. Contohnya seutas dawa yang panjangnya 2,5 meter, masanya 250 gram, diberi tegangan 250 Newton. Kemudian dipetik sehingga pada dawai tersebut membentuk pola 2,5 gelombang. Tentukan berapa hertz frekuensi nada yang dihasilkan dan nada atas yang keberapa. Ya, jadi ini ada masanya, tentu semua dawai atau semua yang dipetik ada masanya ya. Nah, kita buat dulu diketahui L itu sama dengan 2,5 M ya. Jadi panjang dawainya 2,5 M, kemudian masanya 0,250 kg, F-nya 250 Newton. Yang ditanya adalah frekuensi yang dihasilkan, kemudian nada atas yang keberapa yang dihasilkan oleh dawai tersebut. Kita lihat nih pembahasannya. Yang pertama tentu kita harus menentukan dulu atau mencari dulu lambdanya berapa ya. Ini sudah pernah kita pelajari di materi gelombang ya, gimana cara mencari lambda. Kita lihat lambda yang terbentuk adalah panjangnya 2,5 lambda gitu ya. 2,5 lambda itu sama dengan 2,5 meter. Jadi lambdanya sama dengan 1. P nya sama dengan ini kecepatannya, cepatnya akar F kali L per M. Nah tentu ini harus kalian cek sendiri ya, ini hukum LD, menggunakan hukum LD. Kenapa saya masukkan di sini supaya kita tambah wawasan ya. Ternyata di gelombang bunyi juga menggunakan hukum LD ya. Jadi ini percobaan LD, dia mendapat kecepatan sama dengan F kali L dibagi dengan M diakarkannya. Sehingga tinggal kita gunakan rumus yang ada bahwa F sama dengan P per lambda. P nya dapat tadi 50 bagi dengan lambda, 50 per 1 sama dengan 20 Hz. Nada atas yang berapa yang dihasilkan oleh dawai tersebut? Nah, menggunakan persamaan Fn sama dengan N plus 1 pi per 2L ya. Jadi N nya ini yang perlu kita cari berapa ya. N nya yang perlu kita cari berapa. Begitu. Masukin semua angka-angkanya, dapatlah nanti N nya. Oke, cari sendiri ya biar seru. Oke. Selanjutnya yaitu sumber bunyi adalah pipa organa ya. Pipa organa yaitu alat musik tiup. Contohnya ya seruling, kemudian saksofon ya, dan alat musik tiup lainnya ya. Ada dua jenis yang akan kita pelajari di sini, yaitu dua kondisi ya, tepatnya dua kondisi sebenarnya, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Sementara kita akan belajar dulu pipa organa terbuka. Setidaknya ada 4 nada yang kita pelajari dulu. Kita akan lihat polanya nanti seperti apa. Nada dasar ya, tentu kita harus tahu dulu nada dasarnya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk gelombang yang terjadi ketika pipa organa terbuka ditiup gitu ya. Pipa organa ditiup terjadi pipa organa terbuka. Nah, nada dasarnya seperti ini. Jadi kita lihat nih, ada 1/4. Ini 1/4 gelombang ya. Sampai sini 1/4 gelombang. Nah, dari titik tengah ke ujung ini juga 1/4. Jadi terbentuk setengah gelombang. Sehingga panjang pipa organa ini L-nya menjadi 1/2 lambda. Oke?
Nah, kita belajar dulu gambarnya ya, biar kita connect nanti. Sekarang nada atas pertama. Nada atas pertama berapa gelombang nih? Setengah ditambah dengan setengah, berarti 1. L sama dengan 1 lambda. Nada atas kedua, lihat, setengah tambah setengah tambah setengah, 3 kali setengah berarti 3/2. Kita lihat lagi nada atas ketiga, setengah 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 setengah, berarti 4/2, menjadi L nya sama dengan 2 lambda. Oke, yang pertama kita akan bahas nada dasar. Panjang pipa organa terbentuk setengah gelombang ya. Jadi tadi sudah kita bahas setengah gelombang, jadi L sama dengan setengah lambda 0 atau lambda 0 sama dengan 2L. Maka frekuensinya menjadi F0 sama dengan pi per lambda 0 sama dengan pi per lambdanya adalah 2L. Lanjut ya, panjang pipa organa yang pada nada atas 1 ya terbentuk satu gelombang, jadi L sama dengan 1 lambda ya. Sehingga F1 sama dengan pi per lambda 1 sama dengan 2 pi per 2L. Jadi duanya bisa kita jawab sama dengan ini ya. Ini matematik aja ya. Jadi kita buat dia supaya bentuknya pi per 2L. Berarti kita tambahkan 2 di sini supaya sama dengan pi per lambda 1. Nada atas kedua, yaitu panjang pipa organa terbentuk 3/2 gelombang ya. Kalau kita lihat nih 3/2 gelombang tadi ya, jadi L nya sama dengan 3/2 lambda 2. Maka F2 nya itu sama dengan 3 kali pi per 2L. Sama, ini tinggal masukin lambdanya, lambda 2 nya 2/3L, jadi seperti 3 pi per 2L. Dan atas ketiga ya terbentuk 2 gelombang, jadi L sama dengan 2 lambda. Sehingga F3 nya menjadi 4 pi per 2L. Nah, kita lihat nih jadinya. Jadi F1 itu sendiri sama dengan 2F0 ya kan. Ini F1 2F0, F0 nya kan ini pi per 2L, ini jadi F0 ya. Kemudian F2 sama dengan 3F0 ya kan. F3 sama dengan 4F0 dan seterusnya sampai FFF berikutnya ya, Fn, maka akan menjadi N plus 1 F0. Coba kita lihat ya. Jadi Fn nya sama dengan N plus 1 dikali dengan pi per 2L. Pi per 2L ini adalah F0 begitu. Lanjut. Nah, jadi ini persamaannya, ingat ya, pipa organa terbuka itu ternyata sama dengan dawai. Oke, sama dengan dawai. Jadi ingat satu aja, pipa organa terbuka atau dawai gitu ya. Jadi ketika pipa organa terbuka kamu udah tahu, berarti dawai juga kamu udah tahu. Oke, selanjutnya next. Masih kepada alat musik tiup, yaitu pipa organa tertutup. Ya, jadi yang pertama kita juga belajar nada dasar ya. Nada dasar, kita lihat nih bentuk gelombang yang terbentuk akibat nada dasarnya ya. Dari sini ke sini. Tadi sudah kita bahas di pipa organa terbuka. Ini berapa gelombang yang terbentuk? Ternyata 1/4 gelombang. Panjang L ini ya, sepanjang pipa organa ini ya, sama pipa organa ini L-nya sama dengan 1/4 lambda. Begitu. Kemudian nada atas satunya, nada atas 1 kita lihat nih, panjangnya berapa? L. Kemudian gelombang yang terbentuk berapa? Kita hitung 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Berarti berapa kali penambahan? 3 kali penambahan, berarti 3/4 lambda L-nya. Lanjut, nada atas kedua. Nada atas keduanya kita lihat. Panjang pipa organanya terbentuk berapa gelombang? 1/4 ditambah 1/4, 2, 3, 4, ada 5 kali penambahan 1/4-nya, berarti 5/4 lambda ya. Jadi itu ya, matematika sederhananya ya kayak gitulah, supaya enak, supaya gampang ngitungnya gitu ya. Ini berapa gelombang nih gitu kan, jadi bingung nanti ketika banyak gelombang bingung kita ngitungnya. Jadi seperti itu ya, bergampang. Kemudian ada atas ketiga, kita lihat nih ada penambahan berapa 1/4-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7/4 lambda. Selanjutnya nada dasar ya. Panjang pipa organa terbentuk 1/4 gelombang. Jadi L-nya sama dengan 1/4 lambda 0 atau lambda 0 sama dengan 4L. Tinggal kita balik ya. Lambda 0 sama dengan 4L. F0-nya sama dengan pi per
lambda 0 ya. Jadi sama dengan yang tadi ya. Kita caranya pi sama dengan F kali lambda ya. Pelajaran SMP ya. Ya, nanti kalian cek lah kelas berapa di SMP-nya. Yang penting pelajaran SMP. Lambda 0-nya sama dengan 4L. Ya, kita masukin. Oke. Nah, untuk nada atas pertama, F0-nya, F-nya ya, menjadi 3 kali pi per 4L. Kita masukin lambda 0-nya 4/3L. Oke, jadi 3-nya kita naikkan ke atas. Jadi 3 per 4 pi per L. Kemudian untuk di nada atas kedua ya, terbentuk 5/4 gelombang. Jadi panjang pipa organa itu terbentuk 5/4 gelombang, sehingga lambdanya menjadi 4/5L. Nah, maka F-nya akan menjadi pi per 4/5L sama dengan 5 pi per 4L. Panjang pipa organa ya di nada atas ketiga ya, ini terbentuk 5/4 gelombang, sehingga L sama dengan 5/4 lambda 0, atau lambda 0 sama dengan 4/5L. Masukin lagi F3-nya sama dengan sekian. Maka kita bisa lihat perbandingannya F0 dibanding dengan F1, F2, F3. Kita lihat di sini pi per 4L berbanding 3 pi per 4L, 5 pi per 4L berbanding 7 pi per 4L. Ini kita lihat ada angka ganjil. Yang pertama di F0-nya 1, di F1-nya 3, di F2-nya 5, di F3-nya 7. Jadi itu ganjil semuanya. 1, 3, 5, 7. Maka secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Fn sama dengan 2n plus 1 ya. Jadi Fn sama dengan 2n plus 1 pi per 4L. Coba tes ya Fn-nya. Kalau n-nya sama dengan 0, kita masukin F0 sama dengan 2 dikali 0. 2 kali 0 berapa? 0 tambah 1 pi per 4L. Artinya F0 sama dengan pi per 4L. Gitu, gampang kan? Nah, ini dia contoh soal. Gede-gede sedap. Fokus, bro. Perhatikan soalnya ya. Nada atas pertama pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas keempat pipa organa tertutup. Ngeri kali ya. Jadi ada dua sekaligus. Jadi organa terbuka dan organa tertutup. Beresonansi. Apa itu resonansi? Ada di tulis sini ya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya sumber bunyi karena pengaruh sumber bunyi lain yang bergetar di dekatnya. Ya, ini disebabkan kedua sumber bunyi mempunyai frekuensi yang sama. Nah, jika panjang pipa organa terbuka 90 cm, tentukan berapa panjang pipa organa tertutupnya. Loh, kok yang diketahui terbuka, yang ditanya tertutup, Pak? Itulah fisika ya. Kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui panjang terbuka ya. Panjang pipa organa terbuka itu 90 cm. Kemudian ada informasi yang penting di sini ya. Jadi nada atas pertama pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas keempat pipa organa tertutup. Nada pipa terbuka, nada atas pertama ya, dan nada atas keempat. Jadi F1 di TB itu sama dengan F4 di TT. Nah, TT itu apa? Tertutup gitu ya. Ditanya apa yang ditanya nih? Tentukan berapa panjang pipa organa tertutupnya. Berarti LTT. Panjang tertutup. Jawab. Nah, ini ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah dari yang diketahuinya ya. F1TB sama dengan F4TT. F1TB apa rumusnya? Pi per L. Pi per L. Ya, semuanya kan pi per L lagi juga jadi ya. Jadi F itu kan pi per L. Sama dengan 9 pi per 4 LT. Nah, jadi nah kita masukin semua jadi 4 LT sama dengan 9 LTB. Jadi LTB. Oke. Hitungannya masukkan matematikanya. Gampang ya. Ini perhitungan matematika sederhana. 4/9 dikali 90 ya sama dengan 40 toh. 90 dengan 9 dicoretkan 10 dikali 4 sama dengan 40. Ya, gampang. Gampang kan? Nah, ada tulisannya nih, gampang kan? Lanjut. Nah, ini soal latihannya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ya yang Bapak bacakan supaya kalian bisa kerjakan. 1, 2, 3, dan
Oke, jika ada yang kesulitan nanti hubungi Bapak lewat WA dan di mana-mana lah yang bisa dihubungi. Yang penting jangan datang ke rumah. Oke, lanjut ya. Gelombang bunyi bukan hanya belajar tentang tiup meniup ya. Jadi bukan hanya pipa organa, bukan hanya petik memetik dawai, tapi juga kita belajar tentang intensitas. Wah, ini intensitas dan taraf intensitasnya ya. Apa sih itu? Pengertian intensitas dan taraf intensitas. Intensitas adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Jadi berbicara mengenai energi gelombang ya, tiap satuan luas per detik. Nah, sehingga secara matematika dibuat seperti ini. I sama dengan P per A. P ini dayanya ya, energi ya. P per A sama dengan P per 4pi kali R 4pi R kuadrat ya. Jadi A-nya kita anggaplah dia bentuknya gelombang itu ya bulat gitu kan. Satu gelombang kan satu bulat gitu ya. Udah pernah Bapak ajarkan juga ya untuk kalian ya. Titik-titik gelombangnya ketika dia membentuk lingkaran. Nah, sehingga kalau kita buat ada dua gelombang bunyi misalnya antara titik A dan titik B, itu maka jadinya P per 4pi R kuadrat dibagi dengan P per 4pi R kuadrat, tentunya menjadi semuanya kita coret, 4pi nya sama tinggal kita coret, P nya sama tinggal kita coret, berarti yang tersisa adalah R1 dan R2. R1 nya ke P, R2 nya ke P yang di atas, berarti yang naik ke atas siapa? R2 ya toh. Ini perkalian silang kelas 4 SD ya. Jadi saya pikir kita semua udah bisa dari sini. Nah, sehingga IA sama dengan per IB nya sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, untuk taraf intensitas bunyi sendiri yaitu perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Nanti cek lagi logaritma menggunakan penggunaan logaritma seperti apa ya di guru matematikanya boleh ya. Sehingga ditulis secara matematis yaitu TI sama dengan 10 log I per log I0. Ya, I0 itu I awal ya, I alam. Oke, contoh soal. Simak ya. Contoh soal, jangan sampai ketinggalan, nanti bingung. Soalnya begini nih. Suatu sumber bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi serupa gelombang sferis intensitas ambang pendengaran 10-12. Ini adalah I0 ya. Jadi intensitas ambang biasa kita sebut. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan taraf intensitas bunyi pada jarak 100 meter dari sumber bunyi. Diketahui P-nya adalah 12,56 watt daya ya. Kemudian I0-nya sama dengan 10⁻12 watt per meter kuadrat. R-nya sama dengan 100 meter. Yang ditanya apa? TI, taraf intensitas bunyi. Jawab, ini yang udah kita pelajari ya. TI sama dengan 10 log I per log I0. Jadi perkaranya di sini apa? Kita belum punya I. I0-nya udah dong. Ya kan? Berarti kita perlu mencari I-nya. Intensitas pakai rumus yang udah kita bahas tadi. Intensitas sama dengan P per A sama dengan P per 4pi R kuadrat. Masukinlah semua angka-angkanya ke sini. Intensitas P-nya sama dengan 12,56. 4pi-nya adalah 3,14 dikali 100 kuadrat R-nya. Menjadi 10⁴ watt. Ini bisa dihitung ya. Per meter kuadrat tentunya. Nah, kalau kita udah dapat I-nya, maka barulah kita bisa bisa menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per log I0. Jadi seperti ini. TI sama dengan 10 log I-nya adalah 10⁻⁴ dibagi dengan I0-nya adalah 10⁻⁴, maka jadilah 10 log 10⁸. Ada yang bingung? 10 log 10⁻⁷. Tereng. Jadi seperti ini. 10 kali 8. 10 log 10 sama dengan 1 kali 10 log 8. 10 kali 8 10.
maka hasilnya adalah 80 dB. Selanjutnya ini tambahan latihan. Jadi ini tadi latihannya untuk yang sumber bunyi, sekarang taraf intensitasnya. Kerjakan dan dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir dari sumber bunyi adalah efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi ketika dua sumber bunyi dibunyikan secara bersama-sama ya. Jadi adalah peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akan berubah jika terjadi getaran relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Jadi ada dua yang terlibat di sini, yaitu pendengar dan sumber bunyi ya. Nah, kira-kira gini. Yang satu mobil ambulan membunyikan sirine. Yang satu mobil taksi mengangkut penumpang membunyikan klakson ya. Jadi kalau saya lebih senangnya sumber selalu disimpan di kiri ya. Sumber selalu disimpan di kiri, pendengar selalu disimpan di kanan. Jadi seperti ini, ketika sumber ke kanan ya, ketika sumber ke kanan nilainya negatif ya. Ketika pendengar ke kanan positif. Seperti itu. Oke, itu cepat rambat bunyinya ya. Nah, kita lihat. Ini aturannya ya. PP ini adalah kecepatan pendengar berharga positif jika pendengar bergerak mendekati sumber bunyi, dan sebaliknya PP berharga negatif jika pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. PS berharga positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, dan sebaliknya berharga negatif jika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Jadi rumusnya seperti ini. Frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat bunyi di udara ditambah atau dikurang ya, tergantung arah pendengarnya, PP ya kan, dibagi cepat rambat bunyi di udara ditambah atau dikurang ya, ini tergantung lagi arah sumbernya melalui aturan ini ya, dikali kecepatan sumber. Contoh soal. Sebuah mobil patroli polisi bergerak dengan kelajuan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang mempunyai frekuensi 800 Hz. Tentukan berapa frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh seorang yang diam di pinggir jalan. Berarti kalau dia diam kecepatannya berapa? 0, ya kan? Pada saat mobil tersebut bergerak mendekatinya, apabila diketahui cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per detik. Jadi kalau di sini satuannya meter per detik, maka 72 km per jam juga harus kita ubah menjadi meter per detik. Nah, ini kecepatan sumbernya mobil polisi ya, 72 km per jam, kalau kita ubah menjadi 20 meter per detik. Oke, saya pikir kita pertama kali belajar fisika konversi satuan sudah harus jago ya. Kilometer ke meter, jam ke detik. Frekuensi sumbernya yaitu sirine yang dibunyikan oleh mobil polisi adalah 800 Hz ya. Nah, ini tadi kecepatan pendengar adalah 0. Kecepatan bunyi di udara 340. Bedanya apa? Frekuensi pendengar. Jadi yang didengar oleh pendengar itu berapa frekuensinya? Nah, pakai rumus frekuensi pendengar sama dengan P ditambah PP per P ditambah PS dikali Fs. Yang tadi sebelumnya. Maka menjadi 340 karena posisi pendengarnya bergerak menjauhi sumber, maka positif ya. Maka 340. Nah, pendengarnya sama dengan 0. Oke. Nah, sumbernya arahnya ke kanan mendekati pendengar, nilainya negatif, maka min 20. Jadi 340 per 340 dikurang 20 dikali 800 sama dengan 850. Jadi frekuensi sirinenya yang diterima pendengar adalah 850 Hz. Soal latihan. Ini untuk efek Dopplernya, sebuah mobil, ambulan dan sebagainya. Jadi 2 soal doang. Ya, bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya.
Terima kasih. Oke, saya akhiri video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bisa mempelajari tentang gelombang bunyi ya. Ada 3 tadi yang kita bahas di sini, yaitu efek Doppler, kemudian intensitas dan taraf intensitas, kemudian sumber bunyi itu sendiri. Terima kasih.